Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsal aksiru minas salati alayya fi laylatil jum'ah aw fi yaumil jum'ah, faman fa'ala dhalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para asatidzah, para orang tua dan tokoh masyarakat yang banyak hadir di tengah kita, bil khusus guru tetap kita Al-Mukarram Dr. Andas Haji Bukhari, Ketua Mushollah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Zaini Muhammad Sani, Bapak Haji Hamdan, Haji Abdul Hamid, Bapak Lurah, Bapak-bapak hadirin, para orang tua dan tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kita. Doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, bisa terus membimbing kita untuk selalu dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Mushollah, besok hari kerja, jadi jangan malam-malam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Malam ini kita akan mengungkapkan kegembiraan kita dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Merupakan suatu keharusan buat kita bangga dan bersyukur, bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau kata guru saya Hadratus Syekh Haji Muhammad Safi Hadami, hari kelahiran baginda Nabi Muhammad adalah merupakan min a'zamil a'yad, hari raya yang terbesar bagi umat Islam. Hari kelahiran baginda Nabi Muhammad adalah merupakan hari raya yang terbesar bagi umat Islam. Dia lebih besar dari hari raya Idul Fitri. Hari raya kelahiran Nabi Muhammad lebih besar dari hari raya Idul Adha, bahkan lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena tidak akan mungkin ada hari raya Idul Fitri kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak akan ada hari raya Idul Adha kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak akan ada Lailatul Qadar, bahkan tidak akan ada ini langit, bumi, bulan, bintang, matahari kalau tidak ada lahirnya Sayyidina Muhammad. Ini hari yang terbesar buat umat Islam. Tadi saya ngajar di Simpruk Masjid As-Sa'adah, baca kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Ini terus ini sampai jam berapa?
Halo, sampai jam berapa? Hah? Jam 12. Bener sampai jam 12? Betul? Oke. Berapa duit? Dituliskan di dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah satu hadis yang cukup panjang. Rasulullah memberikan gambaran ketika proses penciptaan Nabi Adam. Khalaqallahu Adama ala suratihi wa tuluhu situna zira'an. Jadi pertama kali manusia diciptakan oleh Allah, Nabi Adam. Pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam ala suratihi, dalam bentuk yang sempurna Allah ciptakan itu. Langsung fisiknya diciptakan oleh Allah, tangannya, kakinya, badannya, kepalanya, mata, kuping, mulut, semua ala suratihi, dalam bentuk yang sempurna. Ini Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan oleh Allah, langsung wujudnya diciptain. Beda dengan kita, kata Nabi Muhammad, beda dengan anak-anak keturunan Adam, beda dengan manusia. Mereka diciptakan oleh Allah tidak melalui proses yang langsung, tapi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Kalau anak keturunan Adam, kita nih, kita manusia itu diciptakannya melalui proses ada di dalam perut dan rahim ibu kita. Betul? Halo? Assalamualaikum. Kalau kita, kata Nabi Muhammad, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, anak keturunan Adam, proses penciptaannya, proses kelahirannya melalui perut dan rahim daripada seorang ibu. Tidak langsung tangannya, tidak langsung kaki dan badannya, tapi berangsur-angsur, berawal dari sperma. Sperma berubah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Betul? Tapi tidak dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam Allah ciptakan itu secara langsung, karena dia manusia yang pertama. Tangannya ada, kakinya ada, badannya ada, pala semuanya ada. Kata Nabi, watuluhu situna zira'an. Dan tingginya Nabi Adam, kata Nabi Muhammad, situna zira'an, 60 hasta. 60 hasta tuh kurang lebih 30 meter. 30 meter tinggi apa kagak itu? Pak Lurah, tinggi nggak? Doain Pak Lurah biar jadi camat di Papua. Amin insya Allah. Situ naziraan, tingginya sampai 30 meter Nabi Adam alaihissalam. Kita bisa bayangin kayak apa tingginya tuh. Tuh kaki gedenya kayak apa, tangannya kayak apa, semua diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna. Tapi setinggi-tingginya Nabi Adam, segede-gedenya tuh kaki, sebesar-besarnya tuh badan, pada saat itu Nabi Adam tidak bisa berbuat apa-apa. Kakinya tidak bisa bergerak, tangannya tidak bisa bergerak, semua tidak bisa bergerak. Kenapa? Allah belum tiupkan ruh kepadanya. Fayanfuhu fihi ruh, lalu Allah tiupkan ruh ke dalam Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam ditiupkan ruh, barulah ada kehidupan di situ. Tangan yang tadinya diam, ada ruh, akhirnya bergerak. Alhamdulillah. Kakinya bergerak, semuanya bergerak. Makanya kata Nabi Muhammad, ketika ditiupkan ruh, kemudian Nabi Adam pun bergerak tangan dan kakinya. Kemudian dia bangun dari tidurnya. Duduklah Nabi Adam seperti duduknya kita begini nih. Nabi Adam bangun, duduk.
Semen kata Nabi kakinya dibelonjorin. Apa belonjorin? Kakinya dibelonjorin Nabi Adam, duduk dia. Kemudian Nabi Adam dia gerakin, dia kibas-kibasin badannya, wajahnya, karena banyak debu. Karena Nabi Adam diciptakan dari apa? Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan min turab fi yaumil jum'ah bainal asri wal maghrib. Ini ehonya bisa dikecilin gak nih? Ya, supaya jangan ini. Biar sampai 12:30 kan lumayan. Nah, kemudian Nabi Muhammad Nabi Adam alaihissalam dia kibas-kibasin tuh badannya, karena banyak apa? Debunya, dibersihin semua, termasuk wajahnya dia bersihin. Setelah dia bersihin, kemudian Nabi Adam pun buka dua kelopak matanya. Dia lihat tuh, ya Allah, dia lihat semua keindahan-keindahan yang ada di sekitarnya. Begitu indahnya tuh sorga, pertama kali dilihat oleh Nabi Adam, semuanya indah. Tapi dari semua yang dilihat sama Nabi Adam, ada satu yang menjadi perhatian Nabi Adam. Ada satu yang menjadi perhatian Nabi Adam. Dari sekian banyak keindahan-keindahan yang ada satu yang menjadi perhatian Adam. Apa? Ada tulisan di surganya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama siapa? Ada nama siapa? Ada nama Nabi Muhammad. Orangnya udah ada belum? Orangnya udah ada belum? Tapi udah ada namanya. Sehingga Nabi Adam bertanya kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabbi, man huwa Muhammad? Ya Allah, siapa itu Muhammad? Kok namanya begitu dekat dengan namamu? Man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Kok namanya begitu berdampingan dengan namamu? Nabi Adam nanya, siapa Muhammad? Apa jawaban Allah kepada Nabi Adam? Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka ya Adam, walaulahu ma khalaqtul jannah wan nar, walaulahu ma khalaqtus samawati wal ard. Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Laulahu ma khalaqtuka ya Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau Adam. Walaulahu ma khalaqtul jannah wan nar, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan surga dan neraka. Walaulahu ma khalaqtus samawati wal ard, kalau bukan karena Muhammad, aku pun tidak akan ciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Semua ini aku ciptakan karena aku ingin menciptakan Muhammad. Nih orang yang kita muliakan, yang kita peringati kelahirannya, kedudukannya begitu mulia. Nabi Adam baru diciptakan, namanya sudah ada. Makanya kalau ada orang nanya, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah siapa? Halo? Ini ada orangnya apa kagak sini? Kalau ada orang nanya makhluk yang pertama diciptakan sama Allah, jawaban kita nurnya Nabi Muhammad. Tapi kalau ada orang yang nanya manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, Adam. Kalau manusia pertama Adam. Tapi kalau makhluk yang pertama diciptakan, wajib kita orang yang berpaham ahlu sunnah wal jamaah, manusia makhluk yang pertama diciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad. Makanya dalam kitab Bahjatul Wasail di situ dijelasin Jibril dialog sama Nabi Muhammad.
Emang Jibril kerjaannya udah cepet juga di jam 11 ya. Diceritain dalam kitab itu dialog antara Nabi Muhammad dengan Jibril. Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu dan firman-firman Allah kepada para nabi dan para rasul. Betul? Itu tugasnya Jibril yang paling utama. Makanya ditulisin Jibril ketemu Nabi Adam 12 kali, ketemu dengan Nabi Idris 30 kali, ketemu dengan Nabi Ibrahim 20 kali, ketemu dengan Nabi Musa sekian kali, dan seterusnya, termasuk dengan baginda Nabi Muhammad. Ketemu datun di Jibril sama Nabi Muhammad, lagi ketemu ngobrol, Nabi iseng nanya Nabi sama Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? Jibril, kam umruka? Jibril, umur ente berapa? Nabi iseng nanyain apa? Umur. Jibril, kam umruka? Berapa umurmu? Umur saya ya Rasulullah. Iya, berapa umurmu? Lali ya Rasulullah. Lali, tahu lali nggak? Saya lupa umur saya ya Rasulullah. Udah kebangetan lama. Sebelum Nabi Adam ada, aku sudah ada. Sebelum Allah ciptakan ini semua, aku sudah ada. Aku lupa umurku. Tapi ada satu yang aku ingat, dan itu tidak akan mungkin aku lupakan, kata Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? Aku tidak bisa melupakan itu ya Rasulullah. Ada satu, ketika pertama kali aku diciptakan oleh Allah, Jibril bilang, ketika pertama kali aku diciptakan oleh Allah, aku buka kedua mataku, di situ aku lihat ada cahaya yang begitu indah. Ada cahaya yang begitu indah yang menerangi seluruhnya, terang dengan cahaya itu. Dan cahaya itu lama-lama redup dan hilang. Kemudian cahaya itu nongol lagi 7.000 tahun kemudian, nongol lagi itu cahaya, terang sebagaimana yang pertama aku lihat. Kemudian hilang lagi cahaya itu, nongol lagi 7.000 tahun lagi, nongol lagi itu cahaya. Setiap 7.000 tahun cahaya itu kembali timbul dan nongol. Kata Jibril, aku sudah melihat sebanyak 70.000 kali, katanya. Ada yang bawa kalkulator enggak? Kemudian Nabi bilang apa? Jibril, kamu tahu enggak pertama kali yang kau lihat cahaya itu, cahaya apa? Apa kata Jibril? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Jibril, cahaya itu adalah cahaya aku yang diciptakan oleh Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini manusia yang kita peringati kelahirannya. Jadi wajar kalau kita mengungkapkan kegembiraannya, karena begitu mulianya baginda Nabi Muhammad. Beliau mulia bukan hanya sekedar kedudukannya, fisiknya pun juga mulia. Makanya Syekh Bushiri di dalam kitab Burdahnya beliau bilang, wansub ila zatihi ma syi'ta min sarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min izami. Fisiknya, kedudukannya, zatnya Nabi Muhammad begitu mulia. Ini kalau kita ceritain panjangnya bukan main. Saya hanya lihat ini aja nih temanya nih, betul ya? Meneladani akhlak Rasulullah SAW. Hah? Betul kan? Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan iman dan takwa. Masya Allah.
Nggak ada makhluk yang paling mulia akhlaknya kecuali akhlak baginda Nabi Muhammad. Ini berat nih temanya nih. Sanggup apa kagak ini? Neladanin akhlaknya Nabi Muhammad. Tidak ada satupun makhluk, bahkan tidak ada satupun manusia sekelas para nabi, sekelas para rasul yang mempunyai akhlak semulia akhlaknya Nabi Muhammad. Satu-satunya makhluk manusia yang dipuji akhlaknya oleh Allah hanya Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin, sebuah bentuk pengakuan dari Allah. Nggak ada lagi Pak kecuali Nabi Muhammad. Ini akhlaknya. Saya juga bingung nih kalau mau neladenin yang mananya nih kita mau teladan ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya, beliau bisa menunjukkan akhlakul karimah bukan hanya kepada kawan dan temannya. Nabi Muhammad bisa menunjukkan akhlak yang baik bukan hanya kepada saudara dan handai taulannya, tapi Nabi Muhammad bisa menunjukkan akhlakul karimah, akhlak yang baik justru kepada musuh dan lawannya. Ini yang luar biasa. Kalau baik sama orang yang baik itu mah biasa, betul. Itu mah nggak perlu pakai contoh Nabi. Nah, kata Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, ini yang saya mau bahas nih. Kalau akhlak Nabi Muhammad nggak usah banyak-banyak dah, 3 aja. Kalau 3 akhlak Nabi Muhammad kita bisa tiru, kita bisa contoh, kita bisa teladanin, maka insya Allah hasabahullahu hisabai yasira wa adkhalahul jannah. Kalau ada 3 akhlak nih kita bisa praktekin, kita bisa amalin, kita bisa contoh, kita teladanin, kita masuk surga nggak pakai dihisap lagi ntar. Jangan amin dulu. Kalau ada 3 akhlak kata Nabi, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisabai yasira wa adkhalahul jannah. 3, barang siapa yang 3 perkara ini ada pada dirinya, hasabahullahu hisabai yasira, maka dia akan dihisab nanti pada hari kiamat dengan hisabai yasira, hisaban yang sangat ringan. Wa adkhalahul jannah, dan akan dimasukkan ke dalam surga insya. 3 nih kalau ini ada, entar kita dimasukin surga enggak pakai hisab yang macam-macam, ringan. Kata Syekh Hamamizadah, ada satu kitab namanya Tafsir Yasin. Di dalam kitab Tafsir Yasin yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Hamamizadah, ditulisin di situ bahwa yang namanya yaumul hisab, pada hari nanti dihisab itu, lamanya hisab itu kurang lebih 10.000 tahun. Dihisab ntar 10.000 tahun Pak. Lama apa sebentar itu? Lama apa sebentar? Ya Allah, orang lagi pada ngantri duduk menganut seperti itu. Ada orang tertentu dia nggak pakai dihisab, dia ada jalanan khusus langsung masuk ke dalam surga. Enak apa kagak kita? Enak apa kagak? Mau? 3 nih. Berapa? 3. Kata Nabi, barang siapa yang ada 3 perkara ini pada dirinya, maka insya Allah dia akan masuk surga dengan hisaban yang sangat ringan. Tuh kalau kita lagi wudhu tuh, kita lagi wudhu, membasuh tangan kanan kita, diajarin sama guru-guru kita tuh. Waktu lagi basuh tangan kita, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai. Ada nggak? Minta supaya hisaban yang sangat ringan. Ada 3. Yang pertama, kalau kamu pengen masuk ke dalam surga dengan akhlaknya Nabi Muhammad, tu'ti man haramaka. Nih yang pertama nih, tu'ti man haramaka. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu.
Ini urusan gampang apa susah nih? Halo? Berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Kalau ada orang baik sama kita, kita baik sama dia. Itu mah biasa. Betul ya? Itu mah kagak perlu pakai contoh Nabi kali. Kalau ada tetangga baik sama kita, kita baik sama dia. Biasa. Betul? Emang udah begitu kita, lu baik sama gua baik sama lu. Itu memang udah kerjaannya orang kedoya. Kedoya, mana namanya? Kelapa doa, sampai lupa gua. Itu mah emang udah kita baik sama orang yang baik. Itu mah biasa. Kalau mau luar biasa, mau masuk surga, nggak pakai dihisap lagi. Tuh akhlak Nabi. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Ada orang pelit nggak di sini? Ada orang pelit nggak di sini? Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Nabi ini al-bakhil, orang yang bakhil. Tahu bakhil? Pelit. Tahu pelit? Medit. Tahu medit? Koret. Tahu koret? Lu pada al-bakhil ba'idun minan nas. Orang yang bakhil itu orang yang pelit, jauh sama manusia. Betul? Manusia nggak demen sama orang yang pelit. Manusia nggak ada yang demen sama orang yang pelit. Di sana ada komplek DKI, betul? Betul loh. Satu masa saya diundang sholatul jenazah. Yang meninggal orang kaya terhormat. Bayangin dah saya, bayang jenazah. Dah rumahnya, ini kan musola gede nih, ada kali 3 kali kayak begini, gede banget tuh musola, ada kolam renangnya apanya. Dah bayangin saya, waktu saya sembahyang prihatin juga Pak. Kenapa? Yang nyembayangin 4 orang. Yang nyembayangin 4 orang, saya, supir saya, sama pembantunya 2. Segitu doang Pak Lurah. Dah habis rapi saya sembahyang, saya tanya sama pembantunya, Mas, ini masyarakat sini nggak ada yang tahu meninggal? Tahu lah, kok nggak ada yang nyembayangin? Maaf Pak Kiai, pelit. Ba'idun minan nas, jauh Pak, orang pelit, manusia nggak ada yang demen. Wa ba'idun minal jannah, orang yang bakhil jauh sama sorga. Al-Imam Abdul Wahab Sa'rani dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imamil Ali, di situ Nabi ceritain waktu ketika Nabi Muhammad sedang Isra dan Mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil, minal masjidil haram ilal masjidil, kemudian naik Mi'raj langit 1, 2, 3, 4 sampai langit 7, tembus sampai Sidratul Muntaha. Bahkan Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Ketika Nabi melihat surga, Nabi kaget di situ. Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Ketika aku lihat surga, aku lihat ada tulisan besar di pintu surga. Kemudian